berapa lama sih kita bisa bareng sama orang yang kita cintai ya kan, orang yang kita sayangi. Panjang umur kalau nggak sehat percuma. Itu kurang kan, jadi sia-sia kan. Jangan dulu kita ngomong lebih baik dari orang lain, tapi kita ngomong kita hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Doni. Waalaikumsalam, Mbak Dinda. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Mas. Biasa, ya. Berkenan kesini nih sebuah kehormatan buat kami ya. Berkenan ngobrol-ngobrol. Naik lantai 3 tentunya melelahkan. Aman. Aman ya. Dan Mas Doni ini seorang pegiat olahraga, pasti tidak ada rasa capek dan lain sebagainya karena sudah terbiasa latihan. Kalau saya melihat spill-spill di IG-nya, wah latihannya ini tiap hari. Yeah. Olahraga apapun dijalani, termasuk juga lari ini yang kayaknya lebih sering ini lari bersama sang istri biasanya ya. Dan alhamdulillah kita juga pengen mengetahui seperti apa kegiatan-kegiatan dari Mas Doni tentang olahraga ini, termasuk juga kami terinspirasi. Syukur-syukur bisa menular ke kami karena kami juga termasuk salah satu yang kalau olahraga itu memaksakan diri. Sehingga seperti inilah hasilnya karena terpaksa gitu ya. Kalau itu sebuah hobi kan tiap hari bisa dilakukan. Untuk Mas Doni sendiri seperti apa pengalaman-pengalaman di dunia olahraga ini dengan mens sana in corpore sano, di mana itu badan yang sehat akan terdapat jiwa yang sehat pula gitu. Seperti apa Mas Doni? Oke Mbak Dinda, olahraga itu hobi saya. Hobi saya dari sejak kecil nih. Dari kecil olahraga, besar olahraga, tua olahraga. Sekarang udah tua nih, udah tua. Ketemu istri hobi olahraga lagi. Ketemu istri saya hobi olahraga, lari tapi dia khusus lari. Tapi sekarang lagi hamil, jadi off dulu. Nanti mungkin setelah lahiran baru olahraga lagi. Kalau olahraga saya dari lama memang Mbak, sudah olahraga dari semua cabang olahraga, mungkin hampir saya bisa tapi enggak pro ya. Bisa tapi enggak pro, untuk kesehatan diri aja. Kesehatan diri, dari sepak bola, voli, basket saya bisa. Kalau sekarang lebih ke lari, ikutan tren sekarang nih, lari. Maraknya lari. Apalagi Jepara kan, komunitas lari itu banyak sekali menjamur. Dan saya ikutlah beberapa komunitas di Jepara, dan itu sudah ada waktunya nih, mereka punya waktu masing-masing untuk lari. Jadi seminggu sekali kita ada lari bareng yang komunitas itu. Tapi selain itu, kalau saya seminggu sekali olahraga itu kurang Mbak. Jadi kalau bisa setiap hari aja. Setiap hari olahraga, lari khususnya. Kalau lari itu kita enggak butuh waktu yang khusus. Kalau sepak bola kan kita atur jadwal dulu nih sama teman-teman. Misalnya fun game kan kita harus cari lapangan, cari teman-teman pada bisa enggak waktunya, harus sama semua bisa. Kalau lari kita tergantung diri kita sendiri. Saya sempet ya pasti jalan. Setiap hari, entah itu pagi, sore, malam, itu aman aja. Kalau sendirian nih, karena kita yang tahu jadwal kegiatan kita. Kemudian mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Itu sudah otomatis lah. Ya. Jiwa kita mau sehat gimana kalau badan kita nggak sehat ya kan? Kalau kita lagi sakit, badan kita sakit, jiwa kita pasti goyah. Banyak pekerjaan yang tidak bisa kita selesaikan. Itu akhirnya kan jiwa kita yang kena kan. Pikiran, dari pikiran berat, akhirnya jiwanya goyah. Dengan tubuh kita yang sehat, pekerjaan aman, semuanya aman, jiwa kita aman, emosi kita stabil. Oh gitu ya. Dengan olahraga itu bisa menjadikan seperti itu ya Mas? Menurut saya yang saya alami. Yang saya alami itu dengan olahraga. Setelah kita olahraga nih pagi, kita sebelum berangkat kerja olahraga dulu. Kita berangkat kerja
enjoy nih Mbak, mood kita bagus. Di tempat pekerjaan menjadi kayak enjoy gitu ya? Enak aja. Karena olahraga itu tadi? Bukan malah kita kecapean gitu. Di kantor kita ngantuk dan lain sebagainya karena capek olahraga. Ini testimoni loh ya Mas ya? Iya. Membuktikan sendiri ya Mas ya? Iya, ini saya mengatakan pengalaman pribadi saya ya. Pribadi. Bukan katanya. Jadi ini yang saya alami. Oh, iya. Kemudian olahraga sore. Kita seharian full kerja nih Mbak. Pekerjaan dengan rumitnya. Dengan ruwetnya pekerjaan, dengan capeknya pekerjaan. Kita sore jam 4 kita olahraga. Lari aja yang simpel. Setelah lari mood kita balik lagi. Itu kan salah satu kita stabil lagi. Iya, kita stabil lagi. Itu kan salah satu wujud dari jiwa yang sehat. Iya. Kalau jiwa kita nggak sehat, emosi kita nggak stabil. Tapi kalau emosi kita stabil, otomatis jiwa kita sehat. Ya nggak kira-kira. Itu namanya berarti salah satu yang namanya refleksi kesehatan mental dan jiwa itu ya. Betul, olahraga ya. Olahraga. Jadi penting olahraga. Jadi di rumah nggak amuk-amukan, nggak marah-marahan gitu ya. Aman lah, terutama anak-anak kan. Anak-anak saya masih kecil-kecil nih, dari 6 tahun, 4 tahun, ini mau ada lagi ya kan. Kalau emosi kita nggak stabil, bahaya juga kasihan, untuk di pendidikan anak ya. Iya, betul. Iya. Kemudian untuk diri kita sendiri, jadi kita lebih bebas Mbak. Mau ngapa-ngapain itu kita lebih bebas. Enjoy gitu ya? Enjoy. Badan kita sehat nih. Mau pergi kemana, mau melakukan apa kan akhirnya bisa. Dengan olahraga itu, efek jangka pendeknya sehat, efek jangka panjangnya juga sehat. Olahraga itu. Panjang umur jadinya. Panjang umur. Sehat. Panjang umur kalau nggak sehat percuma. Nah itu kurang kan, jadi sia-sia kan. Panjang umur sehat. Itu bisa lebih lama dengan orang yang kita cintai. Jadi olahraga itu jangan diambil untuk ego kita sendiri, tapi kita memikirkan untuk berapa lama sih kita bisa bareng sama orang yang kita cintai ya kan, orang yang kita sayangi. Untuk lebih lama bisa bareng sama orang-orang yang kita cintai, sama istri, sama anak-anak, ya dengan olahraga. Kita sehat, kita panjang umur, secara otomatis kita masih bisa bareng lebih lama. Kayaknya ini meskipun tidak secara langsung, sindiran buat saya loh Mas. Gitu ya. Kayak selain saya tergugal. Iya. Ayo dipaksa buat olahraga. Pertama dipaksa dulu ya Mas ya. Dari dipaksa jadi terbiasa. Tapi itu dalam hal baik kan nggak apa-apa. Bagus. Kan? Dipaksa dalam hal baik untuk menjadi terbiasa. Akhirnya nanti menjadi sebuah kebiasaan. Menjadi sebuah rutinitas untuk olahraga. Dan kayaknya menjadi sebuah keharusan. Nah itu ya. Saya kalau 2 hari nggak olahraga itu, saya harus cari waktu ini buat olahraga. Itu saya. Kayak nyesel gitu ya, ada yang kurang gitu ya. Iya, ini bulan puasa, belum bolong ini saya olahraganya. Iya. Tetap terus genjot. Tetap terus, kalau nggak pagi, sore. Kalau nggak sore nggak sempet, malam habis tarawih biasanya. Gini Mas, biasanya kan fisik orang berbeda-beda ya. Yeah. Ada yang lemah, ada yang kuat seperti Mas Joni dan istri. Ada yang lemah hanya mungkin lari jarak 10 meter, 30 meter, 100 meter sudah lemes gitu. Itu gimana caranya untuk menstabilkan kondisi-kondisi seperti itu? Oke, olahraga dipaksa tapi jangan dipaksakan melebihi kemampuan diri kita. Harus tahu diri kita. Harus tahu. Iya. Kalau lari misalnya, kita ngomong lari baru 100 meter kita sudah ngap, sudah merasa wah udah berat, sesek gitu. Jangan dipaksa lah, berhenti dulu, istirahat dulu, bertahap jalan kaki. Besok lagi misalnya masih 100 meter sudah oke, tambahlah 200 meter dan seterusnya. Nanti akhirnya bisa lari 5 kilo, 10 kilo. Itu di luar jangkauan iya kan? 21 kilo half maraton, kemudian full maraton. Bisa 100 meter wis bersyukur. Iya. Tapi aman Mbak, nanti ketika sudah terbiasa olahraga, terbiasa lari, itu berkembang dengan sendirinya Mbak. Ketagihan gitu ya maksudnya ya? Kemampuan diri kita itu keluar dengan sendirinya. Gitu ya? Cara berpikir kita gini, kemarin saya bisa lari 1 kilo, masa sekarang saya nggak bisa, kan gitu. Kudunya tambah lah. Ya. Nah itu akan terus
terus perasaan termotivasi. itu termotivasi, buat termotivasi perasaan itu, itu pasti. Dan itu untuk perkembangan kita, perkembangan olahraga kita. Jadi kita terdorong nih Mbak, secara otomatis kita terdorong untuk oh ya besok saya harus sekian, besok saya harus sekian. Karena olahraga itu atau lari itu bukan tentang kita lebih baik dari orang lain nih Mbak. Jangan dulu kita ngomong lebih baik dari orang lain, tapi kita ngomong kita hari ini lebih baik dari hari kemarin. Hari ini saya lebih baik dari saya yang kemarin. Kemarin saya lari 1 kilo, hari ini saya harus lebih baik nih Mbak. Tambahlah 1 kilo lebih 100 meter misalnya. Jadi gitu ya caranya memotivasi ya, bertahap. Iya. Dan kayaknya olahraga ini di Kabupaten Jepara itu sendiri lagi menjadi tren. Dan ini kayaknya mengurangi dampak-dampak negatif untuk generasi muda juga ini loh Mas. Nah, kalau menurut cara pandang Mas Joni seperti apa ini? Betul nih. Di Jepara saya lihat ya. Hari-hari di Jepara ini udah full orang olahraga nih Mbak. Titiknya jelas di alun-alun 1, alun-alun 2, GBK, kemudian rute dalam kota. Jenis olahraga apapun ya ini ya? Apapun nih. Kalau di GBK itu di luar itu kan di lintasan luar itu lari pasti. Lari. Itu tiap hari loh Mbak ada. Apalagi Sabtu Minggu. Sabtu Minggu itu pagi full, sore full. Itu pasti. Lagi marak ini ya. Lagi marak dan ada apa itu namanya foto you juga kan. Lari dapat foto walaupun bayar ya. Nggak gratis juga. Tapi asik gitu. Nah, dampaknya akhirnya peminat olahraga banyak nih. Dari umur yang masih muda, menengah, tua. Ini banyak Mbak. Banyak orang yang lanjut usia baru minat olahraga, akhirnya dia cuma jalan nih Mbak. Iya, cuma jalan kaki. Lagi sadar diri. Nah, lagi sadar diri dia jalan kaki. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa karena memang lanjut usia itu tidak disarankan untuk lari. Iya. Tapi untuk jalan kaki. Untuk jalan kaki saja. Nah, untuk jalan kaki dan itu sehat. Kenakalan remaja juga berkurang dong. Sangat dong. Efeknya kumpul-kumpul remaja yang ke arah negatif berkurang nih Mbak. Minum-minuman keras juga kayaknya berkurang ya. Minum keras ada berkurang. Ngopi-ngopi sekarang? Ngopi banyak nih, Jalan Pemuda banyak kan. Itu mengurangi itu loh ya. Sangat mengurangi. Sangat mengurangi minuman keras itu loh ya. Bangkrut ini para penjual. Secara otomatis gini Mbak, ketika kita sudah memulai olahraga, kita mau berbuat negatif ke diri kita sendiri, mau berbuat negatif ke diri kita sendiri, misal ya, miras ya, itu kita udah sayang dulu sama badan. Udah ada yang menghalang-halangi gitu ya. Ngapain saya olahraga, ngapain saya minum, saya udah rutin olahraga, kasihanlah badan saya. Dan itu menular nih Mbak ke teman-teman dari 1 teman, 2, 3, 4 dan lain sebagainya. Akhirnya banyak banget sekarang Jepara itu yang anak mudanya justru larinya bukan ke hal negatif tapi ke olahraga. Malah lebih bagus. Kalau tanpa mereka sadari. Ya, tanpa mereka sadari mengurangi resiko kenakalan remaja. Kenakalan remaja, kemudian resiko hal yang tidak baik. Salah satunya tadi Mbak Dinda bilang miras, kumpul-kumpul nongkrong yang nggak jelas. Nongkrongnya sekarang bukan miras Mbak. Ngopi pinggir jalan. Habis kita lari, kita ngopi. Aman lah, non alkohol, iya kan? Iya. Tapi kan sayang jadi nggak langsing lagi. Oh iya. Harus punya porsi sendiri. Makan. Besok olahraga lagi ya kan? Iya. Kemudian selain itu kan kita olahraga yang awalnya FOMO nih Mbak ya, di Jepara maupun wilayah lain. Yang awalnya FOMO jadi terbiasa nih. Jadi kebutuhan bukan FOMO lagi. Kita olahraga, lari, difoto, di video, diposting. Akhirnya teman-teman pada lihat nih, temannya yang berteman di medsos itu pada lihat kan akhirnya kok bagus ya foto lari, ikutanlah nyoba beli sepatu beli sepatu beli jersey dan lain sebagainya. Outfitnya ini ya. Nah itu akhirnya nggak apa-apa lah kita sedikit
apa namanya sedikit bersaing di outfit, tapi untuk olahraga menurut saya nggak apa-apa. Tapi keren loh. Iya, yang penting sesuai kemampuan sesuai aja. kemampuannya aja. Tapi keren tetap ya. Semoga bisa. Banyak kan sekarang postingan-postingan di medsos yang anak-anak muda itu bukan posting lagi tawuran, betul. Bukan posting lagi muter gelas gitu, bukan posting lagi di diskotik, bukan posting lagi karaoke. Postingnya sekarang apa coba? Olahraga, lari utama. Lari. Di IG itu banyak sekali yang posting lari pasti. Iya. Dan yang like, yang viewernya banyak itu banyak. Kalau nongkrong pun di kopi-kopi itu di jalan itu lebih aman, Mbak, tanpa risiko. Dan itu mereka juga posting-posting loh di foto-foto gitu. Keren. Makanya perkembangan sekarang itu khususnya di Jepara itu menurut saya luar biasa. Anak mudanya sudah arahnya ke positif. Negatifnya secara otomatis itu hilang nih. Meskipun masih berkurang nih ya, berkurang. Bukan hilang ya, berkurang ya. Berkurang sedikit demi sedikit. Nanti yang anak kecil tumbuh jadi remaja nanti akhirnya ngikutin tren yang baik. Itu kan untuk masa depan generasi muda kan baik nih, Mbak. Sangat baik ya kan. Iya, tadi yang disampaikan Mas Joni mungkin manfaat-manfaatnya untuk generasi muda di Kabupaten Jepara ini ke depannya dengan berolahraga mungkin banyak sekali hasil-hasil untuk kita semua, tidak menuju ke negatif tetapi ke positif. Betul. Buat generasi muda. Seperti apa itu, Mas? Dengan olahraga secara otomatis untuk kegiatan negatif teman-teman remaja, pemuda itu berkurang nih, Mbak. Karena mereka saat sekarang lebih menyayangi diri sendiri. Tidak lagi merusak badan nih dengan cara yang negatif. Akhirnya merawat badan dengan olahraga. Manfaatnya mungkin secara langsung mereka saat ini juga sudah merasakan. Yang mungkin tadinya nih, Mbak ya, kalau bangun tidur badan pegel-pegel, sekarang udah enggak lagi nih dengan olahraga ya kan. Iya. Mengurangi itu juga ya. Mengurangi itu juga. Asam urat, kolesterol tinggi dan lain sebagainya bisa berkurang ya. Iya. Kemudian ternyata sampai dengan hari ini mereka masih mengulangi olahraga. Artinya kalau mereka mengulangi olahraga, mengulangi akhirnya kan kebiasaan. Ya itu. Artinya kan mereka menikmati, Mbak. Menikmati olahraga itu. Kok enak gitu. Kok enak olahraga, enak ya. Akhirnya diulangi lagi. Diulangi sampai sekarang jadi tren nih olahraga. Lari khususnya untuk lari itu di Jepara tren nih. Banyak banget yang meniru. Yang FOMO. Yang FOMO nggak apa-apa, FOMO baik ya. FOMO jadi kebiasaan baik dan berlanjut nih. Kalau FOMO kan namanya FOMO berjalan singkat ya. Tapi ini kalau Jepara nggak FOMO lagi nih. Memang sudah menjadi hobi mungkin ya. Nah, iya. Merambah ini. Jadi udah menjadi kebiasaan, bukan FOMO lagi. Wah, saya kalau nggak olahraga ada yang kurang nih. Jadi olahraganya sehat, dapatnya sehat. Kemudian setelah olahraga kita dapat foto, dapat video, kita postingannya akhirnya positif semua nih, Mbak. Positif semua. Engagementnya meningkat karena postingan positif. Nah, akhirnya postingan negatif turun nih, Mbak. Nah, postingan negatif turun. Semoga ya, Mas ya, di Jepara ini. Amin. Kemudian sekarang anak anak saya aja umur 3 tahun aja sudah ngerti olahraga. Sudah ngerti sudah ngerti ini apa HP nih, Mbak. Dia scroll medsos. Kalau isinya postingan negatif itu kan bahaya nih, Mbak ya. Kalau sekarang alhamdulillah nih ya, banyak postingan yang positif, Mbak. Banyak postingan olahraga, banyak postingan positif. Akhirnya si anak-anak kecil ini kalau scroll medsos kan kebanyakan wah bagus ya ini olahraga ini. Nah, mereka akhirnya tidak berpikiran yang negatif, tidak pengen meniru hal yang negatif karena jarang mereka lihat, Mbak. Karena mereka lihatnya postingan yang positif. Itulah untuk generasi muda. Nah, untuk generasi muda manfaatnya salah satunya seperti itu menurut Mas saya. Mas Joni ada komunitas-komunitas lari begitu? Kalau komunitas lari di Jepara saya ada namanya KRC. KRC itu sudah lama itu 2021. Nah, itu terbentuknya KRC itu 2021. Ada
ada ratusan nih anggotanya KRC, dan itu rutin nih kalau KRC hampir setiap sore lari Mbak. Ketemuan gitu ya? Ya, tapi untuk khusus hari khususnya itu Selasa sore. Oh, Selasa sore. Kita titik kumpulnya ada di halaman pendopo kabupaten. Oh, iya. Nah, ada cewek ada cowok juga. Kita lari bareng nih. Kita kecepatannya juga menyesuaikan. Jadi tidak kita balapan deh, kita menyesuaikan lah. Kekuatan kita. Ya, kalau misalnya banyak teman-teman cewek yang ikut, berarti kita ngikut pace-nya pace-nya teman-teman cewek itu. Tapi ya saling mengejek sama. Oh, enggak sama baru sekali. gitu aja udah loh. Enggak. Enggak. Kita aman. Jadi ya? kita yang misalnya kayak yang memang sudah kuat lari, kita ngikuti di saat itu, di saat kita kumpul sama komunitas kita ngikuti Mbak. Bukan kita terus nyari cepetnya enggak. Kita ngikuti. Kita nyari kebersamaannya dan kekeluargaannya. Betul. Iya. Kalau kita mau cari cepetnya, mau nyari jauhnya, kita bikin agenda sendiri Mbak biasanya. Sendiri, ya. Ada beberapa teman misalnya cowok-cowok nih. Yang kuat-kuat itu. Iya. Kita jabri-jabrinan kan di WA. Hari Minggu ya pagi jam 5 kita kumpul. Kita adu kekuatan. 21 kilo misalnya. Nanti yang di grup kan yang list. Oke, yang list paling kan yang siap-siap yang aja. Ya, 21 kilo atau 10 kilo lah misalnya, 10 kilo. Yang list pasti orang-orangnya ya itu gitu. Jadi kita nggak memaksakan suatu komunitas untuk harus ngikuti kita semua, enggak Mbak. Justru kita yang lebih mengikuti. Misalnya ada orang baru masuk nih, baru belajar lari, ya ayo kita ikuti. Walaupun olahraganya masih baru kan, masih kayak jalan sehat gitu kan. Gak apa-apa kita ikuti aja. Bukan lari sih, jalan sehat palingan. Tapi aman. Itulah dampaknya akhirnya kita tambah teman baru. Teman yang positif dan makin sehat itu. Iya, panjang umur tapi sehat. Panjang umur tapi sehat. Kalau misalnya saya ya Mas ya, ini mau gabung gitu. Boleh. Atau yang lain gitu. Ini bisa. Gimana caranya itu Mas? Gabungnya kita gampang, nanti kalau memang mau gabung kita hari Selasa sore. Tidak harus ngumpulin ini jasa terakhir, KTP apa enggak? Oh enggak. Kita free semua nih Mbak ya. Nggak ada administrasi, nggak ada, kemudian persyaratan nggak ada, yang penting sehat aja. Usia yang penting sekian gitu kan. Oh enggak. Banyak Mbak, kita usianya tuh beragam. Ada yang masih bocil, ada yang sudah usia lanjut nih, kayak misalnya Pak Sigit Surya itu udah usia lanjut tuh, usianya hampir 50 mungkin. Itu masih ikut Mbak. Boleh ya, tidak ada batasan. Nggak ada batasan, aman-aman aja. Yang penting mau. Yang penting mau dan apa namanya sehat bersama, sehat bersama, mau sehat. Gak apa-apa kalau mau ikut KRC join. Ini tadi tanya loh. Gak apa-apa. Kayak belum apa ya mentalnya. Gak apa-apa, aman. Kekuatannya ini harus dilatih dulu ya. Tapi semoga ini menular ya Mas ya. Amin. Menyadarkan yang belum sadar, termasuk orang-orang yang belum menyadarkan diri yang belum olahraga ini setelah podcast ini menjadi pada olahraga. Amin. Terutama generasi muda, kita juga dan saya sendiri nanti akan saya coba dipaksa dulu ya Mas ya. Dipaksa dulu. Iya, dipaksa dulu. Dipaksa terbiasa. Okay. Dipaksanya sampai banyak sekali ya Mas. Banyak sekali. Baik Mas, terima kasih. Okay. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.